kita persilakan segala hormat. Silakan Ustaz. Afwan Ustaz, afwan, Anda sedang bertugas ini di luar. Ustaz. Oh, ada lagi di jalan ya? Ya Ustaz. Baik. Bapak Ibu sekalian, karena Ustadz kita yang lain juga belum ada, maka mari kita masuk ke screen untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Surat baru ini surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ayatnya mulai dari 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين أمرا عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله الأطهار على رسول الله الأطهار
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Bapak Ibu semuanya, mulai daripada suaranya, lisannya, tenggorokannya, sampai kepada pikirannya, Allah SWT perlakukan sebagai sesuatu yang suci, sebagaimana kertas yang padanya dituliskan ayat-ayat suci Al-Quran, maka kemudian diperlakukan sebagai buku suci atau kitab suci. Allah SWT memiliki kemuliaan yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun dan apapun, dan Allah membuat kita menjangkaunya melalui kitab sucinya. Kita teruskan tadarus dan tadabbur kita, dan sekarang kita masuk pada surat baru, yaitu surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44. Ad-Dukhan ini artinya asap, the smoke. Jadi Ad-Dukhan artinya asap. Jadi asap yang menggumpal-gumpal itu namanya Ad-Dukhan. Makanya orang yang merokok dalam bahasa Arab namanya tadkhin. Kenapa? Karena orang merokok adalah orang yang berasap. Jadi Ad-Dukhan artinya asap, turunnya di Mekah. Karenanya disebut dengan Makkiyah, jumlah ayat 59 ayat, berarti kita akan ketemu 6 kali surat ini, karena satu kali pertemuan 10 ayat. Jadi 6 kali berarti 3 hari ke depan. Jadi ini surat Ad-Dukhan, surat Makkiyah. Kita mulai dari ayat 1, dan ayat 1 sama dengan permulaan surat 43, surat Az-Zukhruf, juga Hamim juga. Jadi Hamim, dan ini adalah rangkaian dari surat-surat Hawamim namanya, yang dimulai dari surat 40, surat Al-Ghafir, surat Ghafir atau surat Al-Mu'minun, Al-Mu'min. Nanti akan masih berlanjut sampai surat-surat berikutnya. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, jadi ha dan mim, ya, Hamim. Jadi 2 huruf ha dan mim, dan kita sudah terangkan ini termasuk namanya huruf muqatta'ah. Huruf yang terpotong-potong, huruf yang berdiri sendiri walaupun tulisannya bersambung, tetapi bacanya berdiri sendiri, ha mim. Kemudian ayat 2-nya wal kitabil mubin, sama dengan surat Az-Zukhruf, demi kitab yang isinya adalah mubin, jelas. Wal kitabil mubin. Jadi artinya kalau isinya jelas, kan berarti juga menjelaskan. Karena tidak bisa menjelaskan segala sesuatu kalau isinya sendiri tidak jelas. Jadi Alkitab ini dari kata dasar kataba yaktubu, menulis. Jadi kataba yaktubu, menulis, sesuatu yang ditulis. Jadi sesuatu yang ditulis namanya Alkitab. Sama dengan alaha, alaha itu artinya menyembah. Sesuatu yang disembah namanya ilahun. Jadi ini adalah kitabun. Jadi ada ilahun, ada kitabun. Jadi ilahun, kitabun. Ya, jadi kalau kitabun sesuatu yang ditulis. Makanya kitab ini kan sesuatu yang ditulis. Nah, tetapi jemaah sekalian, kata kataba bukanlah menulis saja satu-satunya artinya. Kataba juga bisa artinya menetapkan, memastikan. Seperti contohnya juga dalam kata puasa, kutiba. Kutiba itu kata dasarnya juga kataba, cuma kutiba itu menjadi pasif. Di kataba menjadi kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu artinya diwajibkan. Bisa juga ditetapkan atau dituliskan, artinya bahwa berpuasa itu telah menjadi kebutuhan lahir batin manusia. Tertulis telah menjadi ketentuan alamnya badan dan ketentuan alamiahnya jiwa, bahwa dia harus berpuasa. Jadi supaya badan kembali kepada relnya, kembali kepada naturnya, nature-nya, supaya jiwa kembali kepada fitrahnya, dia harus berpuasa. Maka kata-kata itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Contohnya kita lapar, harus makan, itu kataba namanya. Karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada alternatif lain kalau kita lapar kecuali makan. Tidak ada alternatif lain kalau kita haus kecuali minum. Itu namanya kataba juga.
telah ditetapkan bagi kita bahwa kalau lapar itu harus minum, kalau haus itu harus, kalau lapar harus makan, kalau haus harus minum. Itu namanya katabah, artinya sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, ketika dikatakan kutiba alaikumussyam, diwajibkan, ditetapkan atas kalian berpuasa, berarti puasa atau asyam itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan asasi daripada tubuh dan jiwa kita. Nah, jadi kata kataba tidak melulu artinya menulis atau sesuatu yang ditulis, tetapi Alkitab juga adalah sesuatu yang ditetapkan. Artinya bahwa kitab Al-Quran ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Yang dibutuhkan oleh apanya? Oleh jiwa manusia. Jadi Al-Quran itu adalah namanya syifa lima fis sudur. Obat terhadap apa yang ada di dalam jiwa, di dalam kesadaran. Karena Al-Quran dikatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Kami turunkan pada Al-Quran itu ma huwa, fungsinya di dalamnya adalah syifa. Syifa itu artinya penyembuh. Jadi jemaah sekalian, kalau dalam bahasa Arab, kalau syifa itu sebetulnya bukan obat, tapi penyembuh. Jadi kalau kita punya bahasa, mungkin kita samakan obat dan penyembuh. Kalau obat dalam bahasa Arab namanya dawa. Ya, makanya kan ada tuh doa ya manismuhu dawa. Wa ya manismuhu dawa wa zikruhu syifa. Kan itu beda dawa dengan syifa. Jadi ada dawa dan ada syifa. Kalau dawa artinya obat, seperti Bapak Ibu minum pil atau kapsul, itu namanya dawa. Sedangkan kalau penyembuh syifa, nah dalam Al-Quran, madu itu disebut dengan syifa. Karena madu itu kan tidak secara spesifik mengobati penyakit tertentu, tetapi cocok untuk tubuh manusia menjadi syifa, membuat tubuh manusia menjadi sehat, daya tahannya kuat, imunisasinya kuat kalau minum madu. Jadi madu itu adalah menyehatkan tubuh ataukah menyembuhkan tubuh kalau ada kekurangan-kekurangannya, maka madu menjadi penyembuhnya. Maka ketika Allah berbicara tentang An-Nahl dan di situ bicarakan madu, maka disebut dengan syifa. Nah, begitu juga Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa juga. Nah, jemaah sekalian, dengan demikian fungsi Al-Quran ini terhadap jiwa sama dengan fungsi madu terhadap badan tubuh manusia. Madu juga kita tahu adalah manis. Madu juga adalah merupakan saripati. Saripati berbagai macam bunga-bungaan. Nah, Al-Quran juga adalah merupakan saripati. Kata-kata yang ada dalam Al-Quran adalah saripati daripada bahasa Arab. Di dalam Al-Quran kita tidak menemukan kata yang kasar. Semuanya halus. Bahkan misalnya mencampuri istri suami, hubungan suami istri itu dalam Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat halus. Ya, contohnya misalnya uhilla lakum lailatas syamir rafasu. Jadi uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam hari untuk campur dengan istri kalian. Itu mengenai kata rafasu. Ya. Jadi itu adalah bahasa yang halus. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, Al-Quran itu adalah intisari bahasa Arab, intisarinya. Maka karenanya disebut dengan wal kitabil mubin. Kitab ini isinya, kandungannya jelas. Bahasa Arabnya juga bahasa Arab yang terpilih. Makanya disebut dengan al-mubin. Jadi itu disebut dengan wal kitabil mubin. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita sekaligus belajar menggunakan bahasa yang indah, yang santun, yang tingkat yang tingkat akurasinya tinggi dan tingkat estetikanya juga luar biasa. Wal kitabil mubin ini disebut dengan Al-Kitab Al-Mubin. Kemudian ayat 3 baru berbicara tentang Al-Kitab Al-Mubin ini diturunkan. Jadi Bapak sekalian, inna anzalnahu. Bapak Ibu perhatikan, tadi kan di ayat 2 wal kitabil mubin. Jadi wal kitabil mubin tadi kan jelas Alkitab tadi. Jadi sudah jelas tadi di ayat 2 Alkitab ya. Jadi namanya Alkitab ya. Jadi Alkitab. Nah, jadi tadi di ayat 2 jelas disebutkan Alkitab wal kitabi al-mubin. Jadi tapi penekanannya pada Alkitab. Nah, sekarang Alkitab ini kan dihitung sebagai maskulin, yaitu laki-laki dalam kaidah bahasa Arab. Maka kemudian di sini kata gantinya hu, ya ini dia hu. Jadi di sini adalah hu. Ya.
Jadi hu di sini kembali ke sini, kembali ke Alkitab. Ya. Jadi inna sungguhnya kami anzalnahu menurunkan Alkitab tersebut. Jadi kalau hu-nya domirnya kita hilangkan menjadi inna anzalnal kitaba. Inna anzalnal kitaba fi lailatin mubarakatin. Untuk apa kita berikan penekanan domir hu di sini? Karena di dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu, itu tidak disebutkan sebelumnya kata Alkitab sebelumnya. Kita tidak usah buka surat Al-Qadr, Bapak Ibu pasti hafal semuanya. Itu tidak ada kata-kata wal kitabil mubin atau wal Qur'anil karim. Tidak ada kata begitu. Kalau ada misalnya kata-kata wal Qur'anil karim atau wal kitabil mubin, baru dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri, maka jelas hu-nya, domirnya kembali kepada Alkitab. Maka jemaah sekalian sebagai dalam inna anzalnahu fi lailatul qadar tentu bisa membuat kita mencari hikmah-hikmah. Ya, rahasia-rahasia yang tersimpan dalam dhamir hu di dalam inzalnahu. Kenapa? Karena tidak disebutkan sebelumnya. Dalam kaidah bahasa manapun yang namanya dhamir atau kata ganti itu nanti bermakna apabila disebutkan sebelumnya kata bendanya. Kan dhamir itu kan pengganti kata benda. Ya, misalnya Pak Ali rumahnya di Singapura, itu rumah Ali, Tuan Ali. Jadi sudah disebutkan sebelumnya itu domirnya namanya mengganti dengan pengganti yang bernama nya kalau dalam bahasa kita. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab, kalau laki-laki hu, ya. Kalau perempuan ha. Nah, di sini jemaah sekalian, di dalam surat Al-Qadr itu tidak disebutkan sebelumnya. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitu. Lailatul qadr. Tidak disebutkan ini hu-nya mana. Nah, jemaah sekalian, apakah Tuhan berbicara tidak jelas? Jelas. Justru sengaja Tuhan membuat seperti itu supaya kita bisa menyingkapkan rahasia-rahasia di balik itu. Jadi kata hu di situ tidak selamanya harus merujuk kepada Al-Quran seperti dalam ayat ini Alkitab. Ya. Tidak selamanya merujuk kepada Alkitab saja, jemaah sekalian. Kenapa? Karena hu-nya itu tidak disebutkan sebelumnya. Nah, kalau di sini kan jelas. Yaitu ayat 2 tadi adalah wal kitabil, ini wal kitabil mubin. Alkitab al-mubin tadi jelas, baru dikatakan inna anzalnahu, sungguhnya kami menurunkannya, nya adalah Alkitab. Kami menurunkan Alkitab itu fi pada lailatin ini adalah Latin itu nakiranya supaya kita senantiasa menghidupkan malam itu. Karena jelas menggunakan kata tunggal ini, lailatin dalam bahasa Arab itu bentuk tunggal. Ya, lailatin. Kalau bentuk jamaknya layalin. Ya, jadi ini adalah lailatin. Artinya bentuk lailatin. Ini adalah sifatnya, ini adalah disifati. Jadi lailatin mubarakatin, di sebuah malam yang diberkati, yang penuh berkah. Jadi kami menurunkan Alkitab itu di suatu malam. Nah, suatu malam paling cocok. Di suatu malam. Di suatu malam yang penuh keberkahan. Jadi malam itu namanya malam penuh keberkahan. Di mana diturunkan? Di manakah malam itu? Tuhan tidak menjelaskan. Kenapa? Biar kita menggunakan seluruh potensi dan kemampuan kita untuk berusaha menghidupkan malam-malam itu. Malam-malam artinya apa? Satu malam, tetapi malam-malam itu kita hidupkan supaya kita bisa mendapatkan malam itu. Karena ketika dibicarakan, Nabi mengatakan malam-malam itu adalah malam-malam Lailatul Qadar. Malam-malam itu maksudnya malam-malam yang ganjil atau malam-malam terakhir Ramadan. Nah, jemaah sekalian sebagai malam terakhir Ramadan itu ada yang mengatakannya 10 tidak bermakna harus dari 20.
Karena kalau diambil ganjil-ganjilnya kan berarti terakhirnya 29. Kalau terakhirnya 29 berarti 10 malam terakhir harus dimulai dari 19. Kan begitu. 19, 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kan begitu. Maka itu baru apa namanya? Baru 6 malah itu. Masih bisa masuk kali 17, 15 dan sebagainya. Karena ada yang mengatakan Nabi sudah mulai melakukan itu sejak pertengahan Ramadan. Jadi inna anzalnahu fi lailatin mubarakan. Kesimpulannya pada suatu malam yang diberkahi. Jadi siapa yang pada malam itu menghidupkannya, maka dia termasuk mendapatkan berkah karena dia namanya bertabarruk pada malam itu. Tapi pasti, artinya pasti di malam-malam itu. Tapi di mana tepatnya? Tidak, sengaja Allah rahasiakan. Kenapa? Karena supaya kita benar-benar mengaktifkan malam itu. Dan seandainya pun kita tidak pas ketemu dengan Lailatul Qadar, pahala juga menunggu kita. Apa sebabnya? Ramadan sendiri adalah bulan yang sangat mulia. Ramadan sendiri bulan sangat mulia. Pada saat itu, pada bulan Ramadan, amalan-amalan sunat itu diperlakukan sama kualitasnya, sama nilainya dengan wajib. Wajib sendiri kemudian dilipat gandakan oleh Allah SWT dengan berkali-kali lipat. Ada yang mengatakan minimal 7 kali lipat, dan seterusnya. Kenapa? Karena kemuliaan pada saat itu. Sama persis kalau kita pergi ke tempat yang mulia, maka kita akan menjadi mulia di tempat itu. Dan kalau kita pergi ke tempat yang hina, kita juga akan terhinakan di tempat itu. Coba misalnya kita pergi ke tempat-tempat perjudian. Nah, kita akan dianggap sebagai pemain judi. Tapi kalau kita pergi ke tempat-tempat seperti masjid, tempat ibadah, nah kita akan diperlakukan juga sebagai orang yang mulia. Nah, jadi itu pada suatu malam yang diberkahi atau yang terberkahi. Pada pertemuan kita terakhir, kita ada kata-kata tabarakah, tabarakalladzi. Nah, itu kata tabarak, ini satu asal kata dengan mubarakah. Inna sesungguhnya kunna kami munzirin. Sesungguhnya kami munzirin, memberi peringatan. Jadi yang berhak memberikan peringatan itu adalah Allah, munzirin. Nah, tetapi Bapak Ibu perhatikan di sini, semuanya menggunakan kata inna di sini. Kami, ini kami, ya. Ini menggunakan kata kami, ini yang menggunakan kata kami di sini. Kunna di sini adalah kami, ya. Kalau saya kuntu, kalau Anda kunta, perempuan kunti. Sekarang kalau nahnu kunna, kami. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi sesungguhnya adalah kami lah yang memberi peringatan. Jadi artinya apa? Bahwa mulai daripada orang suci, para nabi dan rasul, sampai kemudian malaikat-malaikat yang juga membawa agama ini kepada nabi, dan nabinya sendiri adalah juga bagian daripada peringatan. Jadi satu paket. Allah, malaikat, nabi atau orang suci adalah mundir. Ya, makanya menggunakan kata kami di sini, mundirin. Sungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Jadi cuma sekalian peringatan apa yang dibicarakan di sini? Peringatan pentingnya kitab suci Al-Quran. Karena sedemikian mulianya Al-Quran ini, Alkitab ini, sampai malam yang diturunkannya disebut dengan malam yang penuh dengan keberkahan. Kalau di surat Al-Qadr, malam itu disebut dengan khairun min alfi syahrin. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Jadi lebih mulia daripada 1000 bulan. Kemudian ayat berikutnya berbicara tentang catatan amal. Jadi ini adalah ilustrasi catatan-catatan amal. Fiha, haknya adalah kata ganti atau dhamir terhadap malam tadi. Lailah. Lailah kan tadi perempuan. Fi lailatin. Jadi lailatin itu adalah ini diganti dengan hak. Jadi hak di sini Bapak sekalian, haknya di sini adalah dhamir atau kata ganti terhadap laila. Laila tadi adalah ada tak marbutohnya, dihitung perempuan, maka fiha, pada malam itu. Pada malam lailatin mubarakatin itu. Pada malam yang penuh keberkahan itu, yufraku, diuraikan. Jadi ada kata-kata yufraku, diuraikan. Yufrak itu bukan hanya dijelaskan, yufrak itu diuraikan, dijelaskan, dirincikan. Ya. Dirincikan apa? Kullu, tiap-tiap.
amrin, urusan, hakim yang penuh dengan kemuliaan, kebijaksanaan. Jadi pada malam hari itu kullu, tiap-tiap, amrin, urusan, hakim yang mulia. Gimana sekalian, ada yang mengatakan bahwa surat ini turun di malam nisfu Sya'ban. Kita tahu bahwa sambungan daripada Ramadan adalah Sya'ban, Ramadan. Jadi berturut-turut Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal nantinya, itu urutannya. Nah, ada yang mengatakan bahwa surat ini turun di pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu atau pertengahan Sya'ban itu kebetulan juga lahir di sana pasangan Al-Qur'an terakhir yang namanya Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar. Jadi Muhammad, di sana ada satu orang yang lahir, cucu dari Nabi yang ke-12. Namanya Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar bin Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Taqi Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Kadim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Atau kalau ditarik ke ibunya, Al-Husain bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, pada saat itu juga lahirnya Imam Mahdi yang kita nanti tunggu-tunggu itu. Jadi fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu diuraikan segala urusan. Ingat kata-kata kullu, tiap-tiap urusan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau ini kita tarik ke malam Lailatul Qadar juga, berarti pada malam Lailatul Qadar itu seluruh urusan ditentukan. Ada yang mengatakan ini turun di malam nisfu Sya'ban. Pada saat itu Allah mencatat seluruh urusan-urusan manusia, tetapi Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi katakanlah misalnya pada malam nisfu Sya'ban itu catatan-catatan amal. Catatan amal apa? Jangan bayangkan catatan amal nanti di akhirat, beda. Catatan amal di sini adalah yang akan kita lakoni, yang akan kita laksanakan 1 tahun berikutnya. Seperti pertanyaan tadi pagi, Tuhan tahu, ya Tuhan tahu. Sebelum kejadian Tuhan sudah tahu. Yes. Ribuan tahun, jutaan tahun sebelum kita lahir, Tuhan sudah tahu bahwa nanti pada tahun pada tahun 1963, 19 April akan ada seorang anak manusia lahir di daerah ini bernama Rusli Malik misalnya. Allah sudah tahu. Ya, Allah sudah tahu. Kenapa? Karena Allah adalah alim, maha mengetahui, pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Nah, jemaah sekalian, maka kemudian kalau Allah tahu apa yang terjadi, apa yang kita lakoni pada 1 tahun berikutnya, Allah tahu. Ya. Kenapa? Karena pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Nah, sekarang ketika Allah setelah mengetahui, dan kata mengetahui itu tertulis dalam bukunya, bahwa nanti 1 tahun ke depan si A, si B melakukan ini, tidak adakah tempat bagi kita untuk berdoa, untuk memperbaikinya? Jawabannya ada. Itulah makna di dalam surat Al-Baqarah, kaitannya dengan puasa. Jadi kaitannya dengan puasa itulah sebetulnya tujuannya, yaitu wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Sedemikian dekatnya, ujibu da'watad da'. Saya akan mengijabah doanya orang-orang berdoa. Iza da'ani, kalau benar-benar berdoa. Tapi ingat, falastajibuli, harus memenuhi juga. Yaitu hidupkan malam tajuli wal yu'minu, dan percaya kepada saya. Wal yu'minu bi. La Allah benar-benar pandai. Maka Allah berikan kepada kita kesempatan berdoa. Untuk apa doa itu? Nah, kalau misalnya Allah melihat bahwa ada amalan-amalan kita di tahun akan datang itu adalah buruk, yang akibatnya fatal bagi hidup kita, terutama fatal bagi akhirat kita, terutama yang paling penting, lalu kemudian kita minta pada malam hari itu, pada malam-malam itu, maka kemudian Allah siap untuk memperbaikinya. Nah, makanya jemaah sekalian berbahagia, permulaan dibukanya pembukuan itu adalah pada malam nisfu Sya'ban, dan kemudian nanti penutupannya, finishing touch-nya, ya sentuhan terakhirnya adalah pada malam Lailatul Qadar. Jadi permulaannya di nisfu Sya'ban, dan kemudian diakhiri. Jadi kesempatan berdoa diberikan Allah mulai daripada nisfu Sya'ban sampai kepada malam-malam Lailatul Qadar,
di akhir-akhir Ramadan itu. Jadi seperti itu Pak sekalian. Maka kalau kita pahami ini, maka kemudian kita menganggap begitu pentingnya malam itu. Makanya kalau di surat ini, surat Ad-Dukhan, hanya disebutkan fi lailatin mubarakatin, maka di dalam surat Al-Qadar disebut dengan fi lailatil qadri. Kenapa? Karena kadar sudah ditentukan pada saat itu. Takdir sudah ditentukan pada saat itu. Takdir apa? Takdir yang Allah tentukan berdasarkan satu, hukum sebab akibat perbuatan kita sendiri, dan atau berdasarkan doa-doa kita kepada Allah. Karena Allah bisa, sebuah sebab akan melahirkan akibat. Tetapi karena sebab akibat adalah milik Allah, sebuah sebab bisa tidak melahirkan akibat kalau Allah menghendaki. Apa sebabnya? Karena Allah kuasa melampaui hukum sebab akibat. Hukum alam, natural law. Maka kemudian bagaimana caranya membuat Allah intervensi terhadap hukum itu? Ya dengan berdoa. Hanya doa saja, karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku fastajib lakum, maka aku akan mengijabahnya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengijabah doa kita, memperbaiki keadaan kita. Adakah contoh di mana Allah bisa intervensi hukum sebab akibat? Banyak. Kalau kita dibakar, masuk dalam api kan, itu kan sebab. Akibatnya pasti hangus. Ya, jadi kalau kita meletakkan tangan kita, itu kan sebab. Meletakkan tangan kita di dalam api, pasti terbakar. Tetapi ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar. Jadi apa? Akibat dari sebab api tidak terjadi pada Nabi Ibrahim. Jadi akibat dari sebab Nabi Ibrahim masuk ke dalam api tidak terjadi. Kenapa? Karena relasi akibat diintervensi oleh Tuhan, sehingga sebabnya tidak melahirkan akibat. Ya. Kenapa? Ya karena dia adalah sebab yang tertinggi. Dia adalah sebab dari segala sebab. Ya, jadi dia bisa mengintervensi sebab-sebab yang ada di bawahnya, sehingga kemudian tidak melahirkan akibat. Maka Nabi Ibrahim kemudian tidak terbakar. Ya, bahkan merasa adem di dalam api. Coba. Contohnya saja lagi. Air itu berdasarkan sifat alamiahnya tidak bisa terpisah, tidak bisa terbelah. Air itu Pak Bu sekalian memiliki namanya hukum bejana berhubungan. Ya, pasti kalau tidak ada wadahnya yang berbeda pasti menyatu. Air hanya bisa dipisah dengan membuat wadah yang berbeda. Kita ada air dalam ember, dibagi dua bisa dengan asalkan wadahnya dua macam. Botol A, botol B, kamu gitu, galon A, galon B. Tapi kalau galonnya satu ya menyatu airnya. Nah, itulah hukum air. Hukumnya air pasti selalu menyatu. Tetapi pada faktanya pada kejadian Nabi Musa, air tidak mengikuti hukum itu, sebab akibat itu. Iya. Wadahnya satu tapi kok bisa terpisah. Nah, itu tadi. Kenapa? Allah intervensi. Allah intervensi, Allah campur tangan di dalam hukum sebab akibat itu, sehingga air yang sejatinya tidak bisa terbelah pada zaman Nabi Musa, dan memberi jalan kepada Nabi Musa dan Bani Israel untuk lolos dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Banyak lagi contoh-contoh di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh sebab itulah, maka kalau kita sepakat bahwa surat Ad-Dukhan ini turun pada malam nisfu Sya'ban, sejak pada saat itu buku sudah disiapkan oleh Allah SWT dengan segala macam catatan-catatannya, maka kemudian Allah memberikan kesempatan kita 1 bulan lebih. Dan dalam Al-Quran itu angka 40 malam disebutkan. Nabi Musa berjumpa dengan Allah 40 malam. Kalau kita menghitung amalan kita dari nisfu Sya'ban sampai malam-malam Lailatul Qadar, katakanlah misalnya tanggal 19 atau 21, itu kurang lebih 40 malam. Kenapa? Nisfu Sya'ban itu kan pertengahan Sya'ban, 15 Sya'ban. 15 ke 15 itu kan baru 1 bulan. 15 Sya'ban ke 15 Ramadan itu baru 1 bulan. Tambah 10 hari lagi sekitar pertengahan akhir Ramadan. Pertengahan akhir Ramadan. Karena 15 supaya jam 40 kan ke 25. Jadi ke 25. Jadi malam-malam terakhir itulah menjadi 40 malam. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah rahasia-rahasia. Kemudian Allah mengatakan, jadi makanya di dalam Inna Anzalnahu itu Allah tidak lagi menyebutkan sebelumnya kitabnya, karena artinya apa? Bisa Allah mengintervensi kitab itu, kitab amal kita. Jadi kalau di dalam ini adalah
di dalam nisfu Sya'ban ini diturunkan kitab yang nyata dalam pengertian Al-Quran dan juga catatan-catatan amal kita, maka kemudian juga pada malam Lailatul Qadar turun lagi juga Al-Quran dan juga ketetapan. Jadi bukan lagi catatan, ketetapan sudah menjadi takdir Lailatul Qadar. Kalau tadi adalah Lailatul Mubarakatin. Kalau di sini Lailatin Mubarakatin. Kalau di sini adalah Lailatul Qadri. Jadi fiha yufraku kullu amrin. Pada malam itu diuraikanlah. Yufraku itu diuraikan segala urusan dengan penuh kebijaksanaan. Artinya tidak ada orang terzalimi di sana. Orang mendapatkan sesuai dengan usahanya, baik usaha sebab akibatnya ataupun usaha spiritualnya, usaha doanya. Karena doa juga adalah usaha. Dalam pandangan agama yang disebut ikhtiar bukan hanya sekedar ikhtiar lahir, tapi juga ikhtiar batin. Ikhtiar batin yang paling kuat adalah doa. Makanya disebut dengan mukhul ibadah. Nah, sekarang urusan apakah itu? Amran min indina. Urusan yang ada dari sisi kami. Ini amran yang berasal dari sisi kami. Jadi amran min indina. Urusan dari sisi kami. Nah, makanya karena dari sisi kami artinya Allah yang telah menuliskan ini nanti yang terjadi pada ibu A, ibu B, bapak A, bapak B pada tahun berikutnya. Nah, bisa terjadi hal yang buruk di sana, yang fatal. Maka kita diberi kesempatan berdoa. Maka kalau kita mengetahui luar biasanya malam Lailatul Qadar, Bapak sekalian, maka kita semuanya pasti akan menghidupkan pada malam-malam itu. Inna kunna mursilin. Sungguhnya kami mursilin. Kalau tadi munzirin, mursilin. Apa yang terjadi pada itu ada mursilin. Nah, inna kunna mursilin. Nah, ini terjawab di dalam malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu. Nah, yang diturunkan pada saat itu apa? Malaikat dan ruh. Jadi inna kunna mursilin, kamilah sungguhnya kamilah mengirim utusan. Utusan tentu juga nabi, manusia suci, tapi juga di situ disebutkan malaikat. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha Rabbi min kulli amrin sama dengan ini, min kulli amrin. Jadi tanazzalul malaikatu warruh, pada saat itu pada malam itu malaikat dan ruh turun. Nah, ruh siapa yang dimaksud di situ? Nah, sebagian ulama mengatakan ruh yang dimaksud karena bentuk tunggal adalah ruh yang selama ini gaib dari kita. Ketika seseorang gaib dari panca indera kita, maka dia hanya menjadi ruh. Itulah sebabnya Nabi Isa juga disebut dengan Ruhul Kudus. Kenapa? Karena ketika badannya hilang dari pandangan kita, maka dia menjadi ruh. Begitu ya dengan Imam Mahdi, ketika badannya hilang dari kita, ketika dia akan dibunuh di tempat persembunyiannya di Sardab di tempat di Raksana, di Samara, lalu kemudian dia diangkat. Apa namanya diangkat? Kata diangkat, jangan bayangkan kita mengangkat piring. Kata diangkat itu artinya dilepaskan dari alam ruang waktu. Dikatakan, apakah memang bisa materi, benda-benda hilang dari alam ruang waktu? Oh bisa sekali. Iya. Bagaimana caranya? Begitu benda aslinya dipisahkan dari bentuknya, dia menjadi hilang. Karena kita bisa melihat benda itu kalau ada bentuknya. Begitu bentuknya diambil, dipisahkan, dia menjadi hilang. Tidak pernah ada bisa materi berdiri sendiri tanpa bentuk. Nah, bentuk itu dari alam malakut, bentuk itu dari alam rohani. Benda itu, materi itu dari alam gelap yang kita pernah bicarakan, alam bawah, alam aradi. Sedangkan yang namanya bentuk dari alam samawi. Nah, jadi ketika bentuk diambil oleh Tuhan dari materinya, maka materi otomatis hilang. Ya, kenapa? Materi pada hakikatnya tidak ada. Karena materi adalah sesuatu yang berubah terus-menerus, dan yang berubah itu artinya tidak ada. Kalau dia ada, pasti tidak berubah. Nah, begitu Pak sekalian. Nah, dengan demikian, maka yang bisa kita lakukan, pikiran kita melepaskan bentuk, tapi hanya sekedar itibari namanya. Artinya contohnya ini, kita melihat meja, bentuk meja masuk dalam pikiran kita, tapi bentuk asli meja bersama dengan materinya tetap bersama, hanya sekedar ditadrib namanya, dipisahkan oleh pikiran kita saja, bukan pada aslinya. Nah, kalau Allah melepaskan bentuk dari benda aslinya, maka benda akan menjadi hilang, materi menjadi hilang. Nah, inilah yang sudah dengan diangkat. Ya, ini ada diangkat. Jadi Allah mengatakan, Inna kunna mursilin. Kami mengutus. Mengutus apa?
tanazzalul malaikat, turun. Kalau diutus kan berarti turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha-nya di mana? Sama tadi ini, fiha ini. Pada malam itu. Fiha tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amr, membawa segala urusan. Makanya Mas sekalian, kalau malaikat dan ruh manusia suci ini datang pada malam itu membawa urusan, dan kita adalah datang membuka dada kita untuk berwilayah kepadanya, maka dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, jemaah sekalian berbahagia, itulah sebabnya rajinlah memberi salam kepadanya, dan itu sebabnya salat kita tidak sah kalau tidak memberi salam kepada mereka semuanya. Di situ ada kata-kata assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, wa ala ibadis sholihin. Ya, jadi ada kata-kata itu di sana. Nah, jadi amran min indina inna kunna mursilin. Kami adalah yang mengutus. Dan jemaah sekalian, alam semesta ini adalah rahmat. Dan rahmat artinya hadirlah Muhammad di sana, sebagaimana ayat dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bumi ini sebetulnya besar bagi kita karena kita kecil ada di bumi. Coba kalau kita keluar, kita bisa keluar sampai sejauh misalnya Pluto sana, kita melihat bumi dari sana, lebih kecil. Pergi lagi ke galaksi lain, oh bumi sudah tidak kelihatan. Ya begitu. Jadi kita merasa besar karena kita ada di sini. Rahmatan mir rabbik. Ya, jadi rahmatan mir rabbik. Jadi malam itu terjadi dan diutus pada saat itu ar-rasul adalah rasul tadi, mursalin itu tadi adalah kita sudah sebutkan. Maka kemudian pada saat itu menjadi rahmat. Rahmatan mir rabbika. Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Kalau dia ada rahmat dari Tuhan, berarti kan satu paket dengan kehadiran Nabi Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad tadi adalah rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di surat Al-Imran dikatakan fabima rahmatin, karena kamu Muhammad adalah rahmat, lintalah kamu bersikap lemah lembut. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazan ghalidal qalb lan faddu min hawlik. Karena rahmat dari Allah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, mereka akan lari dari sekitar kamu. Jadi Nabi Muhammad kita adalah rahmat bertiantur dan yaitu kenabian Muhammad. Jadi bagian tatan min rabbika, sebagai rahmat dari Dia huwa as-sami al-alim. Allah SWT, kenapa Bapak Ibu sekalian, cobalah lihat di sini. Kaitannya dengan malam-malam yang penting ini. Kenapa di ujungnya adalah kata-kata as-sami, ini as-sami, Maha mendengar. Kemudian di sini ada al-alim, Maha mengetahui. Ini bisa kita baca, ini pasti berkaitan dengan doa. Karena doa itu adalah suara itu ditangkapnya dengan pendengaran. Ya, kita sudah sampaikan bahwa Tuhan tidak punya keserupaan, tapi menunjukkan ketika Allah mengatakan as-sami, berarti kaitannya dengan merecording daripada suara kita. As-sami, apa itu suara? Doa. Pada malam itu marilah kita membaca doa. Ya, kita pada saat itu membaca Jausan Kabir. Apa yang paling fatal sebetulnya dalam kehidupan kita ini? Yang paling fatal itu bukan kalau kita tidak punya uang. Yang paling fatal itu bukan kalau kita tidak punya rumah. Yang paling fatal itu bukan kalau kita tidak punya pekerjaan. Yang paling fatal itu kalau kita masuk dalam neraka. Maka pada malam-malam itu kita baca doa yang disebut dengan Jausan Kabir itu, kita meminta supaya halisna minan nar ya Rabb, ya Allah, lepaskan kami dari azab api neraka. Halisna minan nar, lepaskan kami dari belenggu api neraka. Jadi asumsinya kita ini bisa masuk neraka sebetulnya. Ya. Jadi kita pada saat itu minta al-ghaus, halisna minan nar. Wahai Tuhan yang mengijabah doa, wahai Tuhan yang selalu merindukan doa hambanya. Halisna minan nar ya Rabb. Pada saat itu lepaskanlah kami dari azab api neraka ya Allah. Itu yang paling fatal Pak Bu sekalian. Coba kalau perbuatan kita ini ternyata kemudian ada yang menjadi asbab kita masuk neraka. Dan ternyata dalam 1 tahun berikutnya kita meninggal dunia. Kan tadi ada catatannya sama Allah. Tahu Allah. Ya. Bapak Ibu dengarkan kemarin orang kecelakaan.
Pasti masih berpikir akan lebaran, mobilnya kecelakaan, meninggal dunia, kemarin itu orangnya debu. Coba kita lihat. Jadi yang namanya kematian kita tidak tahu. Adakah di antara Bapak Ibu semuanya, termasuk saya, yang tahu kita masih bisa sampai pada bulan Ramadan tahun berikutnya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada di antara kita yang tahu, yang bisa tahu, memastikan kita tahun berikutnya, Ramadan tahun berikutnya, yaitu Ramadan tahun 2023 masih hidup. Tidak ada di antara kita. Betapa banyak orang yang sehat meninggal dunia. Kebanyakan orang meninggal itu orang sehat. Kecelakaan lintas pembunuh paling tinggi. Jantung kan kalau kelihatan sehat orangnya. Ya. Jadi cuma sebagai kita tidak tahu apakah kita masih hidup tahun berikutnya. Coba bayangkan kalau kita ternyata sudah tidak hidup sampai Ramadan berikutnya. Artinya selama 1 tahun berikutnya sampai Ramadan kita adalah hari terakhir bagi kita, tahun terakhir bagi kita. Dan ternyata ada amalan kita selama ini yang menjadi asbab kita masuk neraka. Bagaimana fatalnya Bapak Ibu sekalian? Maka pada malam-malam Lailatul Qadar kita datang kepada Allah. Al-Ghaus, khalisna minan nar. Ya Allah, lepaskan kami dari azab api neraka. Dan Allah Maha mendengar, As-Sami. Dan Allah juga tahu kalau pada malam itu kita tidur atau tidak tidur. Kita malam itu ikut bangun atau tertidur, itu Allah tahu. Kita ikut menghidupkan malam itu atau tidak menghidupkannya, ya Allah tahu semuanya. Jadi alim. Jadi As-Sami'ul Alim. Jadi ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan bagaimana kita menghidupkan pada malam itu, untuk supaya buku catatan kita yang sudah mulai akan dilepaskan pada malam nisfu Sya'ban, semuanya ditentukan finishing touch-nya pada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kasih sayang Allah mengatakan, berdoalah pasti akan kuijabah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hamba-hambaku yang berpuasa dengan sungguh-sungguh itu menghidupkan Ramadan, mentadabburi Al-Qur'an sepanjang 1 bulan Ramadan, kalau datang kepada aku berdoa akan kuijabah. Ujibu da'wata da'i zadaan. Aku akan mengijabah doanya apabila berdoa. Maka Bapak Ibu sekalian, sebaik-baiknya doa pada malam itu bukanlah doa kita punya ini, punya itu. Kita sampaikan Pak Ibu sekalian, doa seperti itu juga perlu dan Allah tidak melarang. Tapi kenyataannya orang yang tidak beragama pun bisa dapat ini dan dapat itu. Ya. Lalu apa bedanya antara orang beragama dan tidak beragama? Keselamatan di akhirat. Kalau kemudian kita beragama dan ternyata di akhirat juga kita tidak selamat, lalu apa bedanya? Sementara akhirat itu adalah hak prerogatifnya Allah. Karena kita mengatakan dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dialah Malik, dialah penguasa tunggal pada saat itu. Maliki Yaumiddin. Maka pada saat itu, pada saat malam Lailatul Qadar, kita minta kepadanya. Kita mengibah seperti anak kecil kepada ibunya. Meminta. Coba lihat anak kecil kepada ibunya yang disimpankan mainannya. Itu kan biasa tuh anak-anak supaya dilarang main, disimpan mainannya oleh ibunya, orang tuanya. Maka anak itu mengibah. Bagaimana cara mengibah supaya mainannya diberikan kembali? Yaitu dengan menangis. Ini cuma sebagai bukan mainan kita yang disembunyikan, tetapi sangat mungkin kita masuk dalam neraka. Maka marilah kita mengibah kepada Allah pada malam itu dengan menangis sejadi-jadinya. Dengan berteriak, Al-Ghaus, khalisna minan nar. Al-Ghaus, wahai Tuhan yang mengijabah doa, wahai Tuhan yang selalu meminta hambanya untuk berdoa, selamatkanlah kami dari azab api neraka. Rabbis samawati wal ardh. Tuhan yang kita minta tadi itu adalah Rabbis samawati wal ardh. Tuhannya langit dan bumi. Kita sudah sampaikan juga sebelumnya, Rabbis samawati wal ardh wa rabbil arsy, kan begitu. Tuhan alam samawi, Tuhannya juga alam aradi, dan juga Tuhannya arash. Jadi Tuhan yang berkuasa terutama di dua ini. Kalau arash adalah memang milik mutlaknya Allah. As-samawati kita diberikan kesempatan untuk melewatinya. Al-ardi kita sekarang ada di bumi ini. Kita ada di alam materi. Maka dialah Tuhan yang di langit dan dia Tuhan di bumi. Tadi pagi kita bahas ayat yang mengatakan fis samawati ilahun wa fil ardi ilahun. Dia ilah di langit dan dia ilah di bumi. Fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dia ilah di langit dan dia ilah di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin, kalau kalian termasuk orang yang yakin. Jadi in kuntum, jika
kalian termasuk orang yang mukinin, orang yang yakin. Jadi kata kerjanya adalah mukinin. Ingat, mukinin, harus yakin. Kalau di dalam surat Al-Baqarah surah 96, itu adalah yu'minu, beriman. Inni qarib, ujibu da'wata da'iza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi wal yu'minu bi, kalau di sini in kuntum mukinin. Jadi artinya apa? Ini harus kita yakini, bukan hanya imani, tetapi yakin. Tingkat yakin itu lebih berdasarkan pandangan, ainul yakin, ada yakin berdasarkan ilmu yakin, dan ada yakin berdasarkan hakikat, hakul yakin. In kuntum mukinin, kalau kalian benar-benar yakin. Dan berkenaan dengan akhirat, harusnya kita yakin. Tidak boleh ada keraguan. Karena ini menyangkut masalah sangat penting. Kalau kita ragu dan ternyata benar, gimana? Kalau ragu dan ternyata tidak benar, nggak apa-apa. Tapi kalau benar, maka akhirat itu tidak boleh menyimpan keraguan. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, berkaitan dengan akhirat, di ayat-ayat Al-Quran menggunakan kata yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Kepada akhirat mereka yakin. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Kepada akhirat mereka yakin. Ya. Maka dikatakan in kuntum mukinin, kalau kalian benar-benar yakin pada hari itu. Jemaah sekalian berbahagia, ini harus kita miliki tingkat yakin itu. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, kenapa mesti kita meyakini itu semuanya? Karena kita beranjak dari kita sekarang ada. Kita ini kan benar-benar ada sekarang. Ya, sebelum kita lahir kan tidak ada. Sebelum kita masuk ke perut ibu kita, ya, sebelum kita masuk, misalnya saya lahir tahun 63 April. Sebelum saya masuk dalam perut ibu saya, 9 bulan sebelum bulan April itu kan 9 bulan orang baru lahir. 9 bulan sebelum tahun 63 itu, atau katakanlah 1 tahun lah, 2 tahun sebelum itu, di mana kita berada? Tidak ada. Siapa yang tahu di mana posisinya? Nah, jemaah sekalian berbahagia. Sekarang faktanya kita ada dan hidup. Nah, dari mana hidup ini? Siapa yang mengadakan kita? Yang mengadakan kita, masuk akal jawabannya adalah yang maha ada. Yang menghidupkan kita, yang masuk akal jawabannya adalah yang maha hidup. Ya. Maka yang maha hiduplah yang memberikan, meniupkan hidupnya kepada kita. Yang maha adalah yang berikan adanya kepada kita. Sehingga kita ini namanya diadakan oleh dia yang maha ada. Kita namanya dihidupkan oleh yang maha hidup. Jadi sebetulnya kita ini tidak hidup, tapi kita dihidupkan. Jadi hakikatnya kita ini bukan hidup. Kita dihidupkan. Yang hidup siapa? Cuma satu, Allah, Al-Hayyu. Dialah yang maha hidup. Karena dia hidup, selain daripadanya hakikatnya mati. Sampai Allah memberikan hidup kepadanya. Ketika hidup itu dicabut oleh dia, kembali lagi kita mati. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, bagi Allah gampang sekali. Coba lihat di layar kita ini. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Tadinya pohon ini adalah cuma biji. Bijinya kecil. Tapi begitu disimpan di dalam tanah, tiba-tiba keluar seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat ini keluarnya kok bisa bersih. Ini mulus. Padahal lihat tanah di bawah ini. Tanahnya ini adalah hitam, coklat. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada seperti ini di depan Bapak Ibu sekalian, cobalah masukkan tangannya ke dalam tanah ini. Baru keluar, pasti kotor. Maksudnya kotor berlepotan dengan tanah, lumpur. Ya. Apalagi kalau ini terbuat dari kotoran-kotoran hewan biasanya. Pasti kotor. Tetapi lihatlah yang keluar ini. Kan mulus, Bapak Ibu lihat ini. Berbeda sekali dengan tempatnya ini. Ya, coba kita lihat. Ini tumbuh dari tanah yang hitam, yang coklat. Ya, tetapi begitu dia keluar seperti ini, mulus. Kita tidak melihat ada bekas-bekas tanah di sini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kok bisa seperti ini? Kalau Allah pernah menghidupkan kita yang sebelumnya tidak ada, tidak hidup, apalagi kalau kita sudah hidup. Maka dialah yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Ya. La ilaha illahu. La ilaha illa, tidak ada yang pantas disembah selain dia yang mematikan, yang menghidupkan dan mematikan. Dasarnya kita ini mati sampai Allah berikan hidup.
Jadi kalau untuk dimatikan gampang, yaitu dicabut hidupnya. Begitu hidupnya dicabut, habis. Contohnya Bapak Ibu sekalian tahu bohlamnya. Bukan bohlamnya, bohlam juga, tapi paling gampang balon. Bohlam ya tadinya itu kempes, baru ditiup pakai alat. Nah, sekarang yang paling gampang balon. Balon yang biasa kita pakai acara-acara ulang tahun tuh, yang ditiup-tiup. Balon itu kan kempes tadinya, karet. Karet. Ya. Tadi yang kempes, ya, baru kemudian ditiup. Jadi artinya kempes, baru kemudian ditiup. Tiupan itulah menyebabkan balon itu menjadi mengembang. Dan jadilah balon namanya. Kan nanti mengembang baru jadi balon namanya. Bisa terbang, bisa diangkat, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya balon itu kempes lagi? Gampang, dikeluarkan anginnya. Kan tadi ditiupkan pakai angin. Begitu ditiupkan pakai angin, maka dia mengembang, membesar seperti balon. Begitu anginnya dihilangkan, ya kempes lagi. Nah begitulah. Begitu hidupnya dihilangkan, ya mati lagi. Dan kita lihat balon itu terbang atau tidak tergantung jenis gas yang dimasukkan di dalamnya. Kalau udara biasa dari mulut kita itu tidak mungkin terbang. Tapi kalau cuma dimasukkan di dalamnya gas nitrogen, dia akan terbang. Ya. Begitulah juga dengan manusia. Allah berikan kepada kita hidup bukan sembarang hidup. Hidupnya Allah. Jadi hidup yang Allah berikan kepada kita adalah hidupnya Dia. Yuhyi artinya hidupnya Allah yang diberikan kepada kita. Maka itu sebabnya kita memiliki sifat-sifat ilahiyah. Kenapa? Hidup yang ada pada diri kita dari Allah. Bukan hanya hidup kita. Semua yang hidup Allah menghidupkannya. Maka semua yang hidup adalah hidupnya Allah di sana. Maka itu sebabnya kita tidak boleh seenaknya membunuh mereka tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca bismillah misalnya kalau kita potong sapi. La ilaha illahu yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan dia juga yang mematikan. Siapakah dia itu? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kalian. Rabbukum wa rabbu abaikum dan Tuhan moyang-moyang kalian yang terdahulu. Tuhan kalian dan Tuhan moyang-moyang kalian yang terdahulu. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian yang terdahulu. Nah, sekali itu sebabnya di antara wiridan kita kalau habis salat itu adalah di antaranya adalah la ilaha illallah rabbuna wa rabbu abaikumul awwalin. Jadi Tuhan kita dan Tuhan semua manusia sejak dari awal. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, manusia itu jemaah sekalian berbahagia. Kemudian kalau dia sampai pada suatu masa tertentu, ya baik karena dosanya atau karena alam sendiri, akan tiba-tiba suatu saat muncul asap. Nah ini kita bicara tentang ad-dukhan. Ini kita ambil contoh di depan kita adalah asap, tapi berwarna-warni biar enak dilihat, Bapak sekalian. Kan ada asap berwarna-warni, contohnya pesawat jet tempur, kan biasa tuh lewat di atas kita tuh, pesawat angkatan udara tuh. Itu kan biasa keluar tuh bermacam-macam warna. Kalau mereka atraksi, nah itu asapnya keluar berwarna-warni, jadi indah dilihat. Jadi ternyata asap bisa dikasih warna-warni juga. Nah kita lihat di depan layar kita ini ada asap yang keluar yang berwarna-warni. Tapi intinya kita akan bicara tentang asap. Ad-dukhan. Balhum fi syakkin yal'abun. Tetapi sayangnya manusia tadinya itu terhadap Tuhan yang menghidupkan dan mematikan itu, mereka berada dalam keraguan tentang adanya fatal bagi manusia. Ragu ini bahasa Arab, bahasa Melayu syak, jadi menjadi bahasa Melayu kita syak wasangka, memprasangkai. Yaitu berada dalam keraguan. Kita tadinya juga ini kalau mundur 100 tahun tidak ada tadinya. Kita ini kan umurnya rata-rata 40, 50, 60. 100 tahun sebelumnya, 100 tahun, 200 tahun kan kita tidak ada. Lalu kenapa kita meragukan Allah terlibat dalam kehidupan kita? Tidak ada yang bisa melakukan ini kalau bukan Allah. Tidak ada satu kekuatan pun. Teknologi manusia belum mampu melakukan ini.
Kecerdasan manusia belum mampu melakukan ini. Kecerdasan manusia belum bisa mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Manusia hanya bisa merakit, mengengineering namanya, merekayasa satu benda dengan benda lain, dihubungkan, melahirkan misalnya energi baru, melahirkan kekuatan baru, seperti itu. Mempertemukan misalnya listrik negatif, listrik positif, lahirlah cahaya terang, seperti itu. Tapi cahaya terang sendiri bukan sesuatu yang baru, sudah ada sebelumnya. Begitulah, tidak ada ya dari kita manusia ini adalah baru. Yang ada paling bentuk-bentuknya. Bentuk mobil misalnya, dulu dokar bentuknya. Tadinya pakai kambing pakai kuda, sekarang pakai mesin. Dulu pakai mesin, belakangan pakai listrik lagi kembali, seperti itu. Balhum fi syakkin yal'abun. Bahkan mereka itu ragu. Dan jemaah sekalian, saudara, mereka lagi tenggelam dalam bermain-main. Yal'abun, kerjanya bermain-main saja itu. Tapi yal'abun di sini dia menganggap hidup ini hanya bermain-main. Harusnya kan memang hidup ini bermain-main, tapi kita harus serius. Ingat jemaah sekalian, kalau orang main sepak bola itu kan namanya permainan sepak bola, permainan bola sepak, ya. Tetapi orang yang bekerja di dalam, bermain di dalam itu harus ada aturannya. Aturan sepak bola ada, aturan olahraga manapun ada. Jadi harus mengikuti aturan, walaupun kelihatannya main bola sepak, main voli, main bola keranjang dan sebagainya, tetapi tetap mereka harus ada aturannya. Ada awal, ada akhirnya, ada menang, ada kalahnya. Ada istilah offside dan tidak offside dan sebagainya. Balhum fi syakkin yal'abun, tapi sayangnya mereka manusia tenggelam dalam keraguan. Karena dia keraguan, akhirnya menghabiskan waktunya hanya bermain-main saja. Ya. Makanya Mas Keser Bahagia, supaya handphonenya jangan hanya menjadi main-main, gunakanlah handphone untuk yang bermanfaat. Ya. Supaya internetnya tidak hanya untuk bermain-main, gunakanlah untuk yang bermanfaat. Bermanfaat bagi apa? Bermanfaat bagi kemaslahatan diri keluarga dan kemaslahatan kita nanti di akhirat. Itu yang disebut dengan bermanfaat. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin. Bidukhan ini muncul kata dukhan. Dari sini muncul nama ayat ini, nama surat ini ad-dukhan. Fartaqib. Tetapi mereka seperti ini, biarkanlah. Biarkanlah dia menunggu. Ya. Fartaqib, tunggulah. Siapa yang ditunggulah? Ya mereka tadi ini. Pasti akan datang yang disebut dengan yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Pasti akan datang di mana pada hari itu ta'tis sama, ya, langit datang dengan asap, bidukhanin mubin, dengan asap yang nyata. Bisa kita artikan ini dengan hari kiamat. Pada hari kiamat itu lalu kemudian semuanya menjadi pecah. Kita sudah sampaikan dulu, ketika dia pecah, ingat seperti api, begitu ditiup hilang. Ya, begitulah juga alam semesta ini. Ketika semuanya menjadi hilang, tadi bentuknya diambil oleh Allah, maka semuanya menjadi tidak ada. Nah, ibarat seperti asap. Ya, ibarat seperti asap. Karena juga sebelumnya terjadi juga disebut juga dengan dukhan saja. Tadinya adalah asap awalnya, lalu kembali lagi menjadi asap. Ya, setelah asap, ya menjadi hilang. Kan asap itu nanti lama kelamaan hilang. Nah, begitulah juga awalnya tidak ada, lalu muncul asap. Terjadi namanya fusi. Terjadilah ledakan besar, Big Bang. Begitu ya nanti akhirnya. Begitu Allah menentukan kiamat, maka semuanya dicabut bentuknya oleh Allah, maka kemudian materi menjadi hilang. Ya, muncul ada semacam asap. Artinya satu langkah dia akan hilang juga. Itu dari sisi kiamat. Tapi bisa juga bermakna Bapak Ibu sekalian, yauma ta'tis sama'u bidukhan. Ketika kita meninggal dunia, yang namanya kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamatnya kita pada saat mati. Apa yang terjadi pada saat kita mati? Yaitu jiwa kita diambil oleh Allah SWT. Ketika jiwa kita diambil oleh Allah SWT, maka jiwa kita dalam tanda petik seperti asap. Cobalah lihat, apa itu asap? Dia bergerak ke atas. Asap itu kita lihat, cobalah lihat rokok. Asap itu dia akan bergerak ke atas asapnya. Nah, seperti itulah kurang lebih jiwa kita. Rohani kita pada saat kita kemudian ditentukan ajalnya, terutama di tahun berikutnya ini, 1 tahun berikutnya, maka kita akan menjadi seperti dukhan, seperti asap saja. Ingat pada saat kita diciptakan Allah menggunakan kata ditiup. Ya, ditiupkan apanya? Hidupnya, rohnya.
wa nafakhtu fihi min ruhihi, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan padanya ruhku, atau wa nafakha fihi min ruhihi, dan dia meniupkan padanya ruhnya. Jadi wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan. Nah, seperti apa tadi? Balon tadinya, lihat tadi balon getah, balon karet. Begitu ditiup, dia menjadi balon, bisa dipakai, bisa dibuat bola, bisa dibuat sebagai mainan, perhiasan dan sebagainya. Tetapi begitu anginnya dihilangkan, ditusuk, maka kemudian dia kempes kembali. Nah, begitulah juga dengan ini. Pada saat ditiupkan, wa nafakhtu fihi min ruhi, kita menjadi ada, hidup. Begitu ditarik oleh Allah kembali, maka kemudian dia kembali seperti dukhan. Maka yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, pada saat itu langit akan datang seperti asap yang nyata. Yauma, pada hari itu, ta'ti datang as-sama'u, langit, bidukhan, dengan asap yang nyata. Jadi jemaah sekalian, tentu ayat-ayat seperti ini kita bisa ambil zohirnya, tapi kita juga perlu melakukan proses pemaknaan dengan menyelam lebih dalam di balik kata-kata langit datang. Ini kan datang, langit datang, kemudian asap, kemudian nyata. Ini tentu perlu penggalian yang lebih dalam. Itulah sebabnya disebut Al-Quran, karena harus dibaca terus-menerus. Setiap kali kita membacanya terjadi lagi pendalaman, membacanya pendalaman. Para ahli tafsir yang habis waktunya di dalam mempelajari Al-Quran mengatakan, setiap kali saya membaca kembali Al-Quran, jadi kembali lagi membaca dari awal tamat, lain-lain, setiap kembali lagi dari awal membaca Al-Quran, maka saya selalu menemukan pengetahuan baru. Saya selalu mendapatkan pengetahuan baru. Jadi karena mereka rata-rata tahu bahasanya, baca dari awal lagi Al-Fatihah sampai An-Nas, temu lagi ilmu baru. Maka semakin sering membacanya, semakin akumulatif ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran. Itu sebabnya Al-Quran adalah merupakan kitab ilmu pengetahuan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya terberkahi. Seperti mana dikatakan dari Al-Quran ini turun pada malam yang penuh keberkahan. Kenapa? Karena di sana ada Al-Quran dan kita telah membaca Al-Quran. Semoga juga Allah memberkahi kita semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wajil. Seolah tersirat di sebalik penyambungan menyatunya hak dengan mim tadi, walaupun dia huruf muqatta'ah sebiji-sebiji, tapi kesatuan tadi seolah-olah apa yang kita pelajari awal-awal dulu terkait dengan ayat 6, bahawa Hamid telah bergradasi kepada Muhammad untuk menyelesaikan amran min indina, dan ini adalah apa yang Ustaz kupaskan secara kesimpulan, yang membawa rahmatan lil alamin pada mereka-mereka yang sudi meninggalkan nafs haywani menuju insani dan kembali kepada nafs ilahi mereka. Barakallahu fi afwan Ustaz, beri pencerahan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini menarik ya apa informasinya Pak Nur kita. Jadi kita sampaikan bahwa awalnya kan cuma satu Tuhan saja. Dalam ilmu irfan disebut dengan kuntu kanzan makhfiyan. Sebelum semuanya ada ini, ya tentu saya adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Karena kan tidak ada yang lain kecuali dirinya. Kalau ada yang lain selain dirinya kan berarti ada dua yang awal. Sedangkan yang awal cuma dia, yang qadim cuma dia. Ya kan qadim artinya dialah yang awal ketika semuanya belum ada. Ketika yang lain, ketika ada juga bersama dia di awal, berarti kan ada dua yang awal. Dan itu tidak masuk akal, irasional. Jadi ketika awal cuma dia, maka disebut dengan qadim. Disebut dalam istilah wal awwalu. Dialah yang awal dari segala yang awal. Dia qadim, dialah yang paling pertama. Maka segala sesuatu selain dia adalah baru, namanya hudus. Ya. Makanya dari situ kata hadis muncul, sesuatu yang baru. Pembicaraan kita itu baru keluar dari tenggorokan. Hadis itu pembicaraan. Nah, jadi segala sesuatu selain dia hudus, baru. Sedangkan dia adalah qadim. Ya, nah semuanya baru. Nah, pada saat dia ingin keluar, kita sudah sampaikan, pada saat dia keluar dari persembunyian, kurang lebih begitulah Pak sekalian. Jangan artikan ini negatif ya. Karena tidak ada bahasa yang paling cocok kecuali berkata seperti ini. Susah untuk mencari padanan kata.
ketika Allah keluar dari persembunyiannya, kan dia katakan tadi, saya tadinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kuntum kanzan makhfian. Saya tadinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Ya, jadi kita anggap ketika dia ingin keluar dari persembunyiannya, kan harus ada yang mengenalnya. Maka dia katakan, kuciptakanlah makhluk. Ya, khalaqtul khalq, kuciptakanlah ciptaan. Ya, supaya mereka mengenal aku. Nah, begitu. Nah, jemaah sekalian, pada saat Allah keluar dari sana persembunyiannya, Hamid, ya, kan dia Hamid. Maka yang pertama keluar pasti adalah Ahmad. Kalau kita sebut dia adalah Nur, maka yang pertama keluar Anwar, kan begitu. Kalau dia adalah Nur, yang pertama keluar Anwar, maka Anwar Ahmad itu sama sebetulnya. Kalau kaitannya dengan cahaya dia adalah Anwar, kalau kita kaitannya dengan terpuji adalah Ahmad. Nah, kemudian terjadi tadi dikatakan Ustaz Nur tadi bergradasi sampai kemudian muncul alam materi. Nah, di alam materi ini kan kemudian manusia ditugaskan. Nah, ketika ditugaskan ke sana lahirlah Muhammad. Ya. Muhammad bergradasi. Muhammad awal namanya Adam. Adam itu artinya awal, dari tidak ada menjadi ada. Ini bergradasi sempurna pada Adam bin Abdullah. Ya, jadi itulah Muhammad yang sungguhnya. Itulah Bapak. Kenapa Allah mengatakan wa ma arsalna? Pas geser bahagia, tapi Muhammad kan punya tubuh seperti kita. Tadi kita katakan benda materi itu tidak ada. Akhirnya materinya juga menghilang dan dia kembali menjadi roh. Nah, jemaah sekalian berbahagia, pada saat malam-malam Lailatul Qadar itu, nah Muhammad yang kemudian tidak ada tubuhnya lagi bersama dengan kita, dia akan datang pada saat itu. Tanazzalul malaikatu waruh, termasuk rohnya dia. Muhammad dan juga pelaksana tugas Muhammad pada malam-malam itu. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia yang datang kepada kita untuk apa tadi? Tadi katakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Amrnya untuk apa sih sebetulnya? Ya. Amr ini akan mendatangkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Amrnya adalah dalam rangka mengangkat derajat kita, memfasilitasi safari kita, perjalanan kita dari alam hewani menuju kepada alam insani, dari alam insani menuju kepada alam ilahi. Kenapa? Karena hakikat Muhammad itu di sana. Jadi namanya hakikat Muhammadi adalah yang ada di alam ilahi itu. Iya. Jadi kita ada sekarang di alam aradi, alam bumi, dan kita ini diberikan hidup, maka menjadilah kita seperti hewan. Sifat-sifat hewan ada pada diri kita, tapi terkadang menguasai diri kita, menjadilah kita nafs amarah. Nah, supaya kita keluar dari sini, maka kemudian kita naik ke atas, bergerak menuju kepada alam insan yang terdiri dari tiga itu, yaitu lawama, marhamah, dan mutmainah. Untuk apa lagi? Kemudian naik ke atas lagi, alam ilahi yang terdiri dari tiga juga tingkatan itu, yaitu Rodiyah, Mardiyah, dan juga Kamilah. Begitulah. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh ingin menyempurnakan jiwanya atau menyempurnakan safari rohaninya dari alam hewani, insani, dan sampai kepada alam ilahi, dari nafs amara, lawama, marhama, dan seterusnya, maka dia harus menunjukkan kesungguhannya. Inilah makna kata-kata am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Kata-kata jahad itu bersungguh-sungguh sampai pada saat itu melawan semua ngantuknya, menghidupkan pada malam itu hanya untuk berdoa kepada Allah SWT. Doa-doa itu telah terangkum, makanya pada saat malam itu paling bagus membaca doa Jausan Kabir, karena isinya semuanya menyebut nama Allah, meminta kepada Allah. Disebutlah semua nama-nama Allah di situ. Ratusan bahkan ribuan nama Allah kita sebutkan, tetapi setelah kita menyebut beberapa nama Allah ditutup dengan Al-Ghaus, khalisna minan nar. Wahai Tuhan yang siap menerima doa hambanya, lepaskanlah kami dari azab api neraka. Apa makna lepaskan kami dari azab api neraka? Kalau di dunia, lepaskanlah kami dari alam hewani dan alam insani, agar kami bisa naik ke atas menjadi alam ilahi, karena hanya mereka yang bisa sampai kepada alam ilahi lah yang bisa masuk ke dalam surganya. Pada khuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu lana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali wajil faraj.
surah baru ya, Dukhan ya. Itu hampir mirip-mirip dengan surah sebelumnya Ustadz ya. Di Ya, awal betul. juga awal kita bilang. Tapi saya kalau di surah yang kemarin itu dia menjelaskan soal alat, misalnya alat ya. Kalau saya tidak salah yang digunakan gitu loh. Misalnya dengan bahasa, kemudian dia landing di atas akal gitu, yang sangat sangat objektif, rasional dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ini itu bicara tentang saat diturunkannya malam, makanya di sini kan bicara tentang malam gitu. Tolong apa? Mungkin saya keliru Ustaz ya. Di sini tentang malam. Malam di sini kan disebutkan sebagai Lailatul Mubarakat. Mubarakat itu kan sifat dari Laila di sini. Sementara di ayat lain kan di surah Al-Qadar jelas itu. Inna anzalnahu Qur'an apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, ini apa? Saya melihatnya Al-Quran ini begitu luar biasa, begitu luar biasanya ini Al-Quran oleh Allah gitu loh. Saya sampai kehilangan kata-kata untuk menjelaskannya Ustadz ini Pak. Al-Quran bagaimana luar biasanya gitu, luar biasanya sehingga Allah begitu ingin menjelaskannya kepada kita bagaimana supaya kita ini manusia ini yang sudah dibekali fitrah gitu dengan akal yang sehat itu mudah memahaminya. Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian sebagai pertanyaan Ustaz Wahidin tadi kita lihat bahwa di dalam surat ini tadi ini surat Az-Zukhruf, surat yang lalu sama-sama permulaannya ini Hamim juga ya. Kemudian di sini juga sama wal kitabil mubin. Jadi dari sini ke sini sama Hamim, lalu kemudian wal kitabil mubin sama. Nah, tadi kita lihat Pak Ustaz Wahidin mengatakan ini berbicara tentang alat memahami kitab suci yaitu bahasa Arab. Ya. Dengan bahasa Arab kemudian supaya kita mengaktifkan alat perkakas yang paling penting pada diri kita itu akal. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi bisa kita katakan bahwa surat Az-Zukhruf ini adalah caranya Allah untuk memantik intelek kita, nalar kita. Jadi ini adalah berkaitan dengan aktivitas nalar activity, reason activity, aktivitas penalaran. Ya, jadi reasoning activity, penalaran aktivitas penalaran. Nah, jadi ini berkaitan dengan akal. Karena disebutkan akal. Dan kita tahu akal itu intelek. Dan intelek itu hanya perantara untuk sampai kepada alam yang lebih tinggi. Karena kita sudah sampaikan, zatnya Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Jadi ini punya keterbatasan ini akal. Tetapi sebagai perantara antara alam materi, alam indera, dengan alam lahut, akal perlu sekali. Ini perlu. Seperti mana untuk sampai ke Singapura kita butuh alat namanya pesawat. Ya, pesawat, tetapi ingat pesawat itu hanya dibutuhkan sampai ke airportnya Singapura. Tidak bisa kita sampai ke rumahnya Pak Nur misalnya. Ya, kita setelah sampai di airport masih harus bergerak ke rumahnya Pak Nur, tapi pesawat sudah tidak bisa digunakan di situ. Nah, akal ya seperti itu. Hanya sampai pada tingkat di pintu gerbangnya Allah saja. Untuk masuk ke dalam zatnya yang rahasia itu, kita tidak mampu lagi pakai akal. Ya. Nah, maka jemaah sekalian, akal ini penting sekali sebagai alat untuk sampai ke sana. Nah, jemaah sekalian, makanya kita simpulkan bahwa di surat Az-Zukhruf ini berbicara tentang intelektualisasi. Bagaimana caranya manusia terintelekkan. Jadi kata-kata intelektualisasi itu adalah proses mengintelekkan. Intellectualization, ya, mengintelektualkan. Jadi mengintelekkan manusia. Jadi manusia itu harus dibikin intelek. Kata dibikin intelek, jangan bayangkan jadi akademis di kampus, Pak Bu sekalian. Itu bukan itu yang kita maksud. Intelek di sini artinya menggunakan nalarnya. Jadi manusia itu harus disupport oleh agama, oleh Al-Quran untuk menggunakan nalarnya. Karena itulah bukti kemanusiaannya, insanianya. Kalau dia turun dari nalarnya, dia turun ke hawa nafsunya. Dan itu adalah lebih kepada hewani tadi. Kan kita tadi sebut ada 3. Ada hewani, insani, dan ilahi. Kan begitu. Nah, kalau kita turun ke hawa nafsu kita, tok saja ansih tanpa melibatkan nalar, ya kita berada di alam hewani. Hewan juga punya hawa nafsu. Makanya hewan bisa marah, bisa mengamuk, ya bisa membunuh dan sebagainya. Nah, kita harus tinggalkan itu dengan apa? Dengan intelektualisasi, dengan melakukan proses pemberdayaan nalar. Yaitu makanya dikatakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum, berarti kan tujuannya. Kayak puasa juga, la'allakum tattaqun. Kalau sini la'allakum taqilun. Jadi kita simpulkan surat Az-Zukhruf adalah proses
aktifan nalar, meng-on-kan nalar kita. Nah, sedangkan kalau di sini, nah apa yang terjadi di sini? Nah, kita lihat di sini ada berbicara tentang Lailatin Mubarakatin. Sudah terberkahi. Berarti ini sudah beyond daripada akal, nalar. Jadi ini namanya spiritualisasi. Jadi kalau tadi surat Az-Zukhruf itu adalah intelektualisasi, maka pada surat ini, surat apa? Surat Ad-Dukhan itu adalah proses spiritualisasi. Mungkin itu juga sehingga Allah membicarakan Az-Zukhruf itu dengan perhiasan kan itu perhiasan emas. Sedangkan Ad-Dukhan adalah asap, karena asap itu kan artinya sebetulnya tidak bisa dibentuk, ya tidak bisa disentuh sebetulnya. Jadi Ad-Dukhan ini adalah bentuk simbolik daripada sesuatu yang bersifat non materi. Ad-Dukhan ini. Jadi ini adalah proses spiritualisasi, sedangkan di sana proses intelektualisasi. Orang tidak bisa sampai kepada alam spiritual kalau tidak melewati tangga alam intelektual, alam akal. Makanya agama kan dimulai daripada akal. Adinu wal akal. La dina liman la akla lahu. Dan akal dimulai, dan orang sudah berakal juga dimulai daripada akil balik. Nah, supaya apa? Menggunakan akalnya dengan benar. Setelah menggunakan akalnya, naik itu apa? Akal itu ibarat pendorong, menorong ke atas. Dia setelah sampai ke atas dia lihat ada sesuatu yang sangat indah. Dan karena saking terkagumnya, akal tidak sanggup lagi menceritakannya. Nah, pada saat itu terjadi proses intelektualisasi. Spiritualisasi. Kalau bahasa Arabnya terjadi proses rohanisasi. Ya, terjadi proses rohanisasi. Proses ilahiasasi tadi, ilahi. Ya, ilahi. Makanya jemaah sekalian berbahagia, sampai pada proses ilahi itu, kita sampai di sana, tidak ada lagi kata-kata yang cocok untuk membicarakannya. Kalau ada kata-kata, berarti turun ke alam akal. Makanya jemaah sekalian, Nabi itu mondar-mandir dari alam aradi, samawi, sampai kepada arasy Allah. Untuk apa? Untuk turun lagi ke bawah menceritakan itu. Karena kalau di atas ya tidak bisa menceritakannya. Harus turun ke bawah untuk menceritakan itu semuanya. Al-Quran ini sebetulnya adalah diterima Nabi pada wilayah Arash. Wilayah Sidratul Muntaha. Jadi Al-Quran ini sebetulnya adalah wilayah wahyu, Sidratul Muntaha, Baitul Makmur. Nah, kemudian supaya kita juga memahaminya, karena ini adalah tuntunan Nabi turun kembali ke bumi. Nabi Musa kembali ke Mesir dari Gunung Turzina. Untuk apa? Untuk membimbing. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, izhab, pergilah. Kamu sudah saya angkat jadi Nabi. Kamu sudah sempurna. Izhab. Artinya sempurna sini, kamu sudah ambil semua ayat itu. Izhab ila Fir'aun. Pergilah kepada Fir'aun. Begitu ya Nabi Muhammad. Sampai di atas sana, turun lagi ke bumi. Turunlah ke bumi. Maka setelah turun di bumi, Nabi menjalankan tugas-tugas kenabiannya di tengah-tengah umat manusia dalam istilah Mullah Sadra, yaitu minal haq ilal khalq ma'al haq. Lalu kemudian fil khalq ma'al haq. Turun dari al-haq menuju kepada alam ciptaan bersama dengan al-haq. Lalu di alam ciptaan beredar, berjalan di tengah-tengah makhluk bersama dengan al-haq. Seperti itu jemaah sekalian. Ada lagi berikutnya. Syukran Ustaz. Masya Allah. Ada Ustaz? Ya. Pertama dari Ibu Emma Fatimah, apakah Lailatul Qadar itu berkaitan dengan waktu? Sebab malam di Indonesia adalah siang di Amerika. Waktunya tapi tertentu, bukan waktu ini, tapi malam. Jadi artinya malam. Jadi malamnya di kita. Itu makanya kita anggap ini sebetulnya persoalan simbolik. Karena malam itu adalah waktu yang paling tepat untuk lepas dari ikatan-ikatan. Kalau malam itu kan sebetulnya kita telah terlepas dari berbagai ikatan. Bayang kerja tidak kerja lagi. Nah, malam itu bisa bermakna juga tertutupnya, terhijabnya kita dari kepentingan-kepentingan materi. Karena malam itu artinya menutupi. Walaili iza yaghsha. Malam ketika menutupi. Jadi pada saat kita bangun pada malam hari, seakan-akan kita bangun di Gua Hiro. Jadi kalau kita bangun atau terjaga di malam hari, kita seakan-akan terjaga di Gua Hiro. Ya. Gua Hiro itu kan tidak ada siapa-siapa. Jadi walaupun kita berkumpul membaca doa pada malam itu, tetap itu adalah malam namanya, dan semua peristiwa-peristiwa spiritual dalam Al-Quran itu malam. Nabi Musa diundang ke Gunung Tursinya, itu disebut kata malam.
Ya, Nabi Muhammad diperjalankan pada malam. Ya, subhanalladzi asra bi abdi lailan. Jadi rata-rata malam. Wa minal laili fatahajjar bi nafilatan laka asa ayyaba asakarabuka maqama mahmuda. Apa itu mahmud? Dari kata hamid juga Ahmad. Mudah-mudahan pada saat itu kalian terahmadkan, termuhammadkan, maqama mahmuda. Jadi dengan demikian waktu tapi lebih kepada makna yang berada di dalam waktu malam itu. Ya, jadi apakah harus tidak tidur? Bisa tidur, bisa tidak tidur. Kalau kita punya waktu untuk tidur, sebetulnya bisa tidak lebih tidur dulu biar lebih segar. Tidur baru bangun karena di dalam surat Al-Muzammil dikatakan qumil lail. Bangunlah, artinya tidur baru bangun. Tapi bukan berarti wajib tidur dulu. Ada orang yang tidak tidur karena aktivitasnya bersambung. Jadi pada malam itu kita bisa mulai dengan doa-doa sejak jam 9, jam 10 malam, terus-menerus, lalu kemudian nanti kira-kira jam 1, jam 2, semuanya kemudian selesai, termasuk doa pada saat itu. Ya, doa dan terutama doa yang paling penting pada malam Lailatul Qadar apa? Yaitu doa kita untuk bersumpah, untuk kembali menjunjung tinggi Al-Quran. Maka di antara yang penting pada malam Lailatul Qadar adalah menjunjung tinggi Al-Quran. Karena inilah yang dikatakan Nabi, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jangan sampai kita masuk kategori mahjurkan Al-Quran, menjauh daripada Al-Quran. Begitu. Kemudian berikutnya lagi, ya berikutnya dari Pak Burhan. Huruf muqatta lalu disambung juga dengan waktu sumpah dengan kotab yang betul. Apakah hubungannya dengan Alkitab, Mubin dengan Hamim? Ya, baik. Jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat tadi, baik di surat Az-Zukhruf ataukah surat ini, surat Ad-Dukhan, itu dimulai dengan Hamim. Baru belakangnya wal kitabil mubin. Jadi kalau kita lihat ini kan harusnya berurutan. Jadi ketika Allah berbicara tentang wal kitabil mubin, tentu Alkitab yang dimaksud adalah Hamim. Ya, dan Hamim itu ya mirip-mirip dengan huruf-huruf yang ada pada kata Muhammad. Kalau kita menyebut kata Hamid, Ahmad, dan Muhammad, atau Mahmud tadi, pasti ada kata Hamim di situ. Ya, Hamim adalah kata utama yang bentuk kata Hamid. Hamim menjadi Hamid. Begitu juga menjadi juga kata apa namanya? Kata Ahmad. Ya, itu juga dari kata Hamim sebetulnya. Begitu juga Muhammad, Hamid, Hamidah. Bedanya pada huruf dal. Ha, mim, dal. Apa itu dal? Dal itu adalah huruf duduk. Jadi dal itu seperti duduk. Kapan itu dilakukan duduk dalam salat? Setelah sujud. Jadi dal itu adalah orang yang telah sujud. Ya. Jadi dal. Ya, makanya kalau kita salat, ya kalau kita salat itu kan tulisannya salat itu kan Ahmad, berdiri alif, ruku ha, sujud mim, duduk dal, kan begitu Bapak sekalian. Ya. Jadi kalau kita salat berdiri itu kan berbentuk huruf tulisan. Tulisan kalau kita berdiri kan kalau kita salat cuma 4 gerakan utama. Gerakan pertama berdiri, tegak. Gerakan kedua adalah ruku, gerakan ketiga sujud, gerakan keempat duduk, kan cuma 4. Nah, 4 ini kalau kita rangkaikan tulisannya Ahmad. Pertama alif, ruku ha, sujud mim, duduk dal. Nah, itu Ahmad. Nah, jadi dal itu adalah setelah sujud. Jadi yang berhak duduk adalah orang yang telah sujud. Apa artinya duduk? Menikmati. Ya, jadi begitulah juga jemaah sekalian. Maka pada saat kita dikaitkan tadi dengan Hamim dengan Alkitab, ya sebetulnya Alkitab itu merujuk kepada orang yang Alkitab itu ada pada dirinya. Berikutnya lagi dari Pak Andes. Ya. Amalan apa yang dilakukan Rasulullah selama Ramadan? Pertama sekali adalah baca Al-Quran. Karena syahr Ramadan adalah diunzil Al-Quran. Selain dari puasa ya, yang utama tentu puasa, baru Al-Quran. Nah selain Al-Quran, doa. Itu aja. Jadi amalan utama Nabi dalam Ramadan, satu adalah puasa, yang kedua adalah baca Quran, yang ketiga adalah berdoa. Doa, dan doa. Karena disebutkan dalam dalam rangkaian ayat puasa, di ayat 186 itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Baru ayat 187 bicara lagi, wahilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, jadi seperti itu. Jadi Pak Andes perbanyaklah membaca Al-Quran. Kalau puasa sudah oke, perbanyak baca Quran dan berdoa. Karena dengan berdoa kita berkomunikasi dengan Allah, dan manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin berkomunikasi, dan sebaik-baiknya
komunikan kita, objek yang kita ajak berkomunikasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Rusli, Bu Dokter. Sama-sama. Terima kasih Ustadz Rusli. Terima kasih Pak Ustadz. Dr. Riri.